Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulmi Aulalestari dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 5. Di sini saya akan meresum sebuah materi daripada mata kuliah Introduction to TESOL. Oke, materi kali ini adalah tentang Problem Based Learning atau disebut dengan PBL. Nah, PBL itu apa sih? PBL itu adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, di mana siswa ini belajar dengan cara memecahkan suatu masalah problem gitu ya, dengan nyata yang terus kemudian kompleks dalam suatu kelompok kecil. Nah, kemudian menurut Barrows tahun 1986 ini PBL itu merupakan bentuk pembelajaran aktif yang bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kemudian meriset dan kerjasama siswa. Nah, jadi lewat PBL ini siswa nggak cuma menerima materi saja dari guru, tetapi siswa juga benar-benar terlibat gitu dalam proses belajar. Kemudian, nah, dalam penerapan PBL ini biasanya melibatkan berbagai disiplin ilmu, misalnya dalam pendidikan biologi, kemudian kimia, kedokteran. Kemudian proses PBL ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama itu siswa diberi real world problem atau masalah yang terbuka. Jadi nggak ada tuh satu jawaban yang pasti. Nah, kedua, mereka mengidentifikasi hal-hal yang belum mereka tahu atau knowledge gaps itu. Nah, yang ketiga itu siswa melakukan riset secara mandiri untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Lalu hasil riset itu didiskusikan, nah, dan disintesis bersama kelompok. Nah, setelah itu mereka mengembangkan solusi dari hasil diskusi tersebut. Nah, dan yang terakhir itu siswa melakukan refleksi dan menerima umpan balik atau feedback, nah, untuk meningkatkan pembelajarannya. Kemudian metode PBL juga memiliki kelebihan seperti meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecah masalah, kemudian membuat siswa lebih termotivasi karena masalah nyata dan relevan, kemudian mengembangkan kemampuan kerjasama dan komunikasi, dan menumbuhkan kemandirian belajar seumur hidup. Dan adapun kekurangan dari metode PBL ini, yang pertama, butuh waktu lebih lama gitu ya, karena harus melalui riset dan diskusi gitu, jadi tidak waktunya tidak cukup sebentar gitu. Kemudian selain itu guru juga harus punya kemampuan khusus seperti fasilitator, jadi bukan hanya pengajar saja gitu. Nah, beberapa mata pelajaran dasar mungkin juga kurang cocok gitu ya memakai model atau metode ini gitu. Dan penilaiannya pun bisa lebih rumit dibanding metode tradisional. Nah, di sini ada contoh aktivitas kelas. Contohnya seperti siswa, aktivitas kelasnya itu siswa bekerja dalam sebuah kelompok untuk mencari cara bagaimana sekolah ini bisa menggunakan energi ramah lingkungan, misalnya tenaga surya atau tenaga angin, nah, supaya lebih hemat listrik dan peduli lingkungan. Nah, langkah-langkahnya itu, stepnya itu, introduction-nya, guru menjelaskan dulu nih apa itu energi terbarukan dan kenapa penting buat menjaga bumi. Nah, yang kedua, discussion group. Nah, tiap kelompok mendiskusikan dan mencatat masalah energi di sekolah, contoh lampu sering menyala terus atau boros listrik seperti itu. Kemudian yang ketiga itu research atau riset. Nah, siswa mencari ide dari internet atau video tentang cara hemat energi dan penggunaan energi terbarukan. Nah, yang keempat itu rencana atau solusi, reflection kayak gitu. Nah, kelompok membuat ide sederhana, misalnya memasang panel surya di atap sekolah, nah, atau buat kampanye hemat listrik seperti itu. Nah, kemudian presentasi dan refleksi. Nah, kelompok mempresentasikan hasilnya ke teman-teman lain, lalu didiskusikan bareng bersama tentang manfaat ide tersebut untuk lingkungan. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.